Perkenalkan, nama saya Cindy Setiawan, saya dari Manajemen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen bab 9, yaitu analisis biaya volume laba. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba atau analisis BFL. Analisis biaya volume laba yaitu alat yang digunakan untuk mengkaji hubungan yang saling terkait antara biaya, volume kuantitas dalam penjualan serta harga. Selain itu, analisis BFL juga sangat berguna untuk perencanaan serta dalam pembuatan keputusan. Analisis BFL dapat membantu dalam memecahkan masalah yang penting, misalnya tentang perencanaan jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar dapat mencapai titik impas. Titik impas dalam unit atau break-even point yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau biaya total. Analisis BFL ini berfokus pada faktor-faktor yang akan berdampak pada perubahan dalam komponen laba. Pendekatan laba operasi. Laporan laba rugi ini berguna bagi manajemen untuk mengorganisasikan biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Rumus dari laba operasi yaitu laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Aktivitas operasi normal adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan di luar aktivitas investasi dan aktivitas keuangan. Rumus dari persamaan laba operasi yaitu laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit penjualan sama dengan biaya tetap total. Pendekatan margin kontribusi, yaitu perhitungan unit impas ini dapat dilakukan lebih cepat dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi atau pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi tersendiri adalah pendapatan penjualan yang dikurangi dengan biaya variabel total. Rumus persamaan impas ada dua. Yang pertama, jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua, jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi margin kontribusi per unit. Unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Ada dua laba yang ditargetkan. Yang pertama, laba ditargetkan dalam bentuk rupiah, yaitu untuk menentukan jumlah penjualan agar perusahaan dapat mencapai laba yang sesuai ditargetkan. Contoh, PT Gemaripah ingin memperoleh laba operasi sebesar 60 juta. Tentukan berapa jumlah mesin motor yang seharusnya dijual untuk mencapai laba. Hasilnya, 60 juta sama dengan 400.000 dikali unit sama dengan 325.000 dikali unit sama dengan 45 juta. 105 juta sama dengan 75 dikali per unit. Unit sama dengan 1.400. Laba yang kedua yaitu laba ditargetkan dalam presentasi pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan yaitu harga jual per unit yang dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Contoh, PT Gemaripah ingin mengetahui jumlah mesin motor yang harus dijual dalam rangka memperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Caranya, 0,15 dikali 400.000 dikali unit sama dengan 400.000 dikali unit sama dengan 325.000 dikali unit sama dengan 45 juta. 60.000 dikali unit sama dengan 400.000 dikali unit sama dengan 325.000 dikali unit sama dengan 45 juta. 60.000 dikali unit sama dengan 75.000 dikali unit sama dengan 45 juta. 15.000 dikali unit sama dengan 45 juta, unit sama dengan 3 juta. Target laba setelah pajak.
Pajak penghasilan tidak berperan dalam perhitungan titik impas karena perusahaan tidak akan dipungut pajak apabila laba yang ingin diperoleh perusahaan sebesar 0. Rumus setelah pajak yaitu ada dua. Yang pertama, laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak. Laba operasi dikurang tarif pajak kali laba operasi sama dengan laba operasi dalam kurung 1 dikurang tarif pajak. Yang kedua, laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurang tarif pajak. Titik impas dalam rupiah penjualan. Rasio biaya variabel atau variable cost ratio adalah proporsi setiap rupiah penjualan yang digunakan untuk menutupi biaya variabel. Dan rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio adalah proporsi setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Terima kasih. Saya Mali Pesaro, selanjutnya saya akan menjelaskan target laba dan pendapatan penjualan. Perusahaan dapat menentukan penjualan perusahaannya untuk menghasilkan target laba yang ingin dicapai. Maka perusahaan dapat menggunakan rumus penjualan sama dengan biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan rasio margin kontribusi. Contoh soalnya, berapakah pendapatan penjualan yang harus dicapai oleh PT Gemaripa agar perusahaan dapat memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta rupiah? Maka caranya adalah penjualan sama dengan 45 juta ditambah dengan 60 juta dibagi 0,1875 sama dengan 105 juta dibagi 0,1875. Maka hasilnya adalah 560 juta rupiah. Selanjutnya, perbandingan kedua pendekatan. Untuk pengaturan produk tunggal, pengubahan titik impas dalam unit menjadi impas dalam pendapatan penjualan hanya merupakan masalah pengalihan harga jual per unit dengan unit yang terjual. Lalu alasan mengapa digunakan rumus terpisah untuk pendekatan penjualan. Yang pertama adalah rumus pendapatan penjualan memungkinkan perusahaan untuk secara langsung mencari pendapatan penjualan apabila hal tersebut memang dikehendaki. Yang kedua, pendapatan penjualan jauh lebih mudah digunakan dalam situasi multiproduk. Kemudian, analisis multiproduk. Analisis biaya volume laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal, namun kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Dalam analisis multiproduk ini, perlu dilakukan pemisahan antara beban tetap langsung dan beban tetap umum atau bersama. Beban tetap langsung sendiri adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Sedangkan beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk tereliminasi. Selanjutnya, pendekatan titik impas dalam unit. Permasalahan dalam pendekatan ini adalah alokasi biaya tetap umum yang bersifat acak, sehingga tidak ada volume impas yang tampak secara langsung. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan bauran penjualan atau sales mix. Bauran penjualan adalah kombinasi relatif dari berbagai produk yang dijual perusahaan. Rumus titik impas sama dengan biaya tetap langsung dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. Penentuan bauran penjualan. Bauran penjualan dapat diukur dalam unit yang terjual atau bagian dari pendapatan. Contohnya, PT Gemaripa merencanakan penjualan sebesar 1.200 unit mesin motor A dan 800. Maka bauran penjualan dalam unit adalah sebesar 1.200 dibanding 800 yang disederhanakan menjadi 3:2. Sehingga setiap penjualan setiap 3 unit mesin motor A akan diikuti dengan penjualan 2 unit mesin motor B. Bauran penjualan dan analisis BVL. Penentuan bauran penjualan terutama memungkinkan kita untuk mengonversi masalah multiproduk ke dalam format BVL produk tunggal. Selanjutnya, pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit, harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui. Untuk menghitung nilai-nilai paket tersebut diperlukan bauran penjualan, harga setiap produk dan setiap biaya variabel. Rumus yang bisa digunakan adalah paket impas sama dengan biaya tetap total dibagi dengan rasio margin kontribusi. Grafik volume laba. Grafik volume laba ini merupakan grafik tentang persamaan laba operasi.
Laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit dikurangi dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit dan dikurangi dengan biaya tetap. Laba operasi merupakan variabel dependen yang diukur di sepanjang sumbu vertikal. Sedangkan jumlah unit penjualan merupakan variabel independen yang diukur di sepanjang sumbu horizontal. Kemudian grafik biaya volume laba. Dalam memperoleh hubungan antara biaya, volume, dan laba, perlu membuat grafik terpisah, yaitu garis pendapatan total dan garis biaya total. Adapun persamaan garis dari keduanya. Yang pertama, pendapatan sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit. Yang kedua, biaya total sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit dan ditambah dengan biaya tetap total. Adapun asumsi-asumsi dalam analisis BVL. Yang pertama, analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. Yang kedua, mengasumsikan harga total biaya tetap dan biaya variabel per unit diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan selama dalam kisaran relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Lalu untuk analisis multiproduk diasumsikan bauran penjualan diketahui. Dan yang terakhir adalah diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Perubahan dalam variabel BVL. Di sini perusahaan harus memperhatikan dampak berbagai kemungkinan, risiko dan ketidakpastian pada perubahan harga, margin kontribusi per unit, biaya variabel dan biaya tetap terhadap titik impas yang dapat muncul sewaktu-waktu. Oke, selanjutnya saya Sony Halim Sugiono. Saya akan menjelaskan tentang risiko dan ketidakpastian. Jadi di risiko dan ketidakpastian ini terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh manajer dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian itu. Dan metodenya itu yang pertama ada margin of safety atau yang bisa disebut juga margin aman. Dan yang kedua adalah operating leverage atau pengungkit operasi. Saya akan menjelaskan tentang margin of safety terlebih dahulu. Jadi margin of safety itu merupakan unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Sebagai contoh, apabila volume impas suatu perusahaan adalah sebanyak 200 unit dan saat ini perusahaan berhasil menjual sebanyak 500 unit, maka margin of safety adalah sebesar 300 unit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operating leverage. Jadi menurut ilmu fisika, leverage itu merupakan suatu mesin sederhana yang dapat digunakan untuk melipat gandakan kekuatan. Dan pada dasarnya suatu leverage melipat gandakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan hasil lebih banyak. Semakin besar beban yang akan dipindahkan oleh sejumlah kekuatan, semakin besar juga manfaat yang akan diperoleh. Dalam istilah keuangan, operating leverage ini berhubungan dengan bauran relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Oke, semakin tinggi tingkat operating leverage, semakin besar dampak perubahan tingkat aktivitas penjualan terhadap laba. Oleh karena adanya fenomena tersebut, maka bauran biaya atau mix of cost yang dipilih perusahaan akan memiliki pengaruh yang penting terhadap risiko operasi dan tingkat laba. Tingkat pengungkit operasi atau degree of operating leverage dapat diukur untuk tingkat penjualan tertentu dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba, seperti pada rumus sebagai berikut. Degree of operating leverage sama dengan margin kontribusi per laba. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas dan BVL. Berhubung meluasnya penggunaan komputer personal atau personal komputer dan spreadsheet telah memudahkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas atau sensitivity analysis. Dan selanjutnya analisis BVL konvensional mengasumsikan bahwa semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang tidak berubah dan biaya yang dapat berubah. Kenyataannya
analisis BVL menjadi lebih bermanfaat karena analisis tersebut memberi masukan yang lebih akurat mengenai perilaku biaya. Perbandingan analisis konvensional dan ABC. Jadi penggunaan analisis BVL pendekatan konvensional, jumlah unit yang harus terjual untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 20 juta dihitung sebagai berikut. Jadi jumlah unit sama dengan target laba plus biaya tetap per harga dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 20 juta plus 100 juta per 20.000 dikurangin 10.000. Dan selanjutnya 120 juta per 10.000 itu hasilnya 12.000 unit. Dan selanjutnya dengan menggunakan analisis BVL pendekatan ABC, jumlah unit yang harus terjual untuk menghasilkan laba operasi sebesar 20 juta dihitung sebagai berikut. Jumlah unit sama dengan 20 juta ditambah 50 juta ditambah lagi 1 juta dikali 20 ditambah 30.000 kali 1.000 per 20.000 dikurangin 10.000 dan hasilnya menjadi 12.000 unit. Dan yang terakhir, analisis BVL dan JIT. Jadi apabila suatu perusahaan mengadopsi sistem JIT, maka biaya variabel per unit yang dijual akan berkurang dan biaya tetap akan naik. Sebagai contoh, tenaga kerja langsung sekarang dianggap sebagai tetap dan bukan variabel. Bahan baku di lain pihak masih dianggap sebagai biaya variabel berdasarkan unit. Dan selanjutnya persamaan biaya pada JIT dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi total biaya. Saya Ankaska Ramadhani dari manajemen 2 dengan NIM 111710010. Di sini saya akan mempresentasikan bab 10 yaitu tentang pembuatan keputusan taksis. Pengertian pembuatan keputusan taksis itu sendiri adalah pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Sebagai contoh, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini. Jadi, beberapa keputusan taksis cenderung bersifat jangka pendek, seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Namun, keputusan taksis ini merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Jadi, keputusan taksis seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategi adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taksis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil. Jadi, pengambilan keputusan taksis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya untuk terbatas, tetapi juga digunakan untuk jangka panjang. Sesungguhnya, tidak ada keputusan taksis yang harus dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, model pembuatan keputusan taksis. Di sini dibagi menjadi 5 dan di sini saya akan langsung menjelaskan pengertian dari berbagai tahap tersebut. Yang tahap pertama, kenali dan tetapkan masalah. Langkah pertama adalah mengenali dan tetapkan masalah yang spesifik. Misalnya, semua anggota tim manajemen kantor mengakui kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang, kantor, produksi, cetakan plastik, luas ruangan yang dibutuhkan, alasan kebutuhan, dan bagaimana tambahan ruangan itu akan dimanfaatkan merupakan dimensi penting dari masalah tersebut. Namun masalah utamanya adalah bagaimana memperoleh tambahan ruangan tersebut. Langkah kedua, mengidentifikasi masalah. Langkah kedua adalah membuat daftar dan mempertimbangkan solusi yang layak. Di sini ada 5 bagian, yaitu yang pertama, membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan yang dapat diperkirakan.
Yang kedua, melist fasilitas yang lebih besar dan mensublis fasilitasnya saat ini. Yang ketiga, melist fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada saat ini. Yang keempat, melist gedung tambahan yang akan dimanfaatkan sebagai gudang, yang dengan demikian menyediakan ruangan untuk mengekspansi produksi. Yang kelima, membeli tangkai dan packing secara eksternal serta memanfaatkan ruangan yang tersedia. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Pada tahapan ini, berbagai biaya yang benar-benar tidak relevan dapat mengeliminasi dari pertimbangan. Angkutan manajemen bertanggung jawab atas pengumpulan data yang diperlukan. Langkah keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Pengertiannya saya cantumkan pada PPT. Yang kelima, tahapan yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Biaya dan pendapat yang berhubungan dengan alternatif adalah penting, tetapi keduanya belum mampu menjelaskan secara keseluruhan. Faktor-faktor kualitatif dapat secara nyata mempengaruhi keputusan manajer. Faktor-faktor kualitatif merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Untuk mengilustrasikan dampak faktor-faktor kualitatif yang mungkin terjadi dalam keputusan memproduksi atau membeli, mempertimbangkan dua faktor yang pertama tersebut, yaitu mutu dan kehandalan pasokan. Apabila mutu tangkai dan packing yang dibeli secara eksternal lebih rendah dari yang diproduksi secara internal, maka keunggulan kuantitatif dari membeli mungkin lebih bersifat semu. Penggunaan bahan bermutu lebih rendah barangkali Pagi Bapak Ibu dosen, saya Wahyu Pratama dari manajemen bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi biaya relevan, yang dimana isi tentang bagaimana cara manajer untuk mendapatkan biaya yang relevan dengan membuat keputusan atau menganalisis suatu keputusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh pertama seperti keputusan membuat atau membeli. Pada masalah pemilihan keputusan atau membuat membeli harus melakukan penganalisisan yang terperinci agar pengembalian keputusan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dan fungsi dalam menganalisis juga menunjukkan plus minusnya dari masing-masing option keputusannya. Yang kedua ada keputusan mempertahankan atau menghentikan, yang dimana biasanya masalah seperti ini seringkali harus membuat keputusan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihentikan. Laporan segmen yang disusun atas dasar variabel costing menyediakan informasi yang berharga untuk membuat keputusan. Mempertahankan atau menghentikan, margin kontribusi segmen dan laba segmen sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja suatu segmen. Laporan segmen menyediakan informasi untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan. Dari kesimpulan presentasi saya, jadi pada intinya dalam mendapatkan biaya yang relevan, seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan menganalisis sehingga dapat memilih keputusan yang mana yang diambil dan hasil keputusan yang diambil merupakan keputusan yang maksimal dan guna mendapatkan biaya yang relevan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman saya di kelas manajemen 2, saya Mela Arimbi, NIM 111976, akan mempresentasikan tentang keputusan bauran produk. Keputusan bauran produk. Bauran produk terdiri dari semua lini produk dan produk yang dijual oleh penjual tertentu. Bauran produk perusahaan mempunyai 4 dimensi penting, yaitu lebar atau jumlah lini produk yang berbeda yang dibawa perusahaan, panjang atau jumlah keseluruhan barang yang dibawa perusahaan dalam lini produknya, kedalaman yaitu jumlah versi yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini, dan konsistensi atau seberapa dekat hubungan antara berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, persyaratan produk, dan saluran distribusi.
Setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Oleh karena biaya tetap tidak tergantung pada tingkat aktivitas, maka biaya tetap total akan sama untuk semua kemungkinan bauran, dan itu tidak relevan bagi pembuatan keputusan. Jadi seorang manajer harus memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi total. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa PT Bahagia Mobilindo memproduksi dua jenis persneling, yaitu persneling X dan Y, dengan margin kontribusi masing-masing per unit sebesar Rp25.000 dan Rp10.000. Apabila perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan atas masing-masing produk tidak terbatas, maka keputusan bauran produk akan mudah dibuat, yaitu memproduksi masing-masing produk dalam jumlah yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu sumber daya dengan suatu batasan. Diasumsikan bahwa setiap persneling harus dibuat dengan suatu mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 mesin secara bersamaan menyediakan 40.000 jam mesin per tahun. Setiap unit persneling membutuhkan 0,5 jam mesin. Apabila setiap unit persneling X membutuhkan 2 jam mesin, maka setiap tahun memproduksi 20.000 unit atau 40.000 per 2. Dengan margin kontribusi Rp25.000, PT tersebut menghasilkan Rp500 juta. Sedangkan persneling Y membutuhkan 0,5 jam mesin per unit. Karena itu, jumlah yang diproduksi 80.000 unit, 40.000 per 0,5 pada harga 10.000 per unit. Margin kontribusi total persneling Y adalah Rp800 juta. Hanya dengan memproduksi persneling Y, perusahaan akan menghasilkan tingkat laba yang lebih tinggi daripada hanya memproduksi persneling X. Meskipun margin kontribusi per unit persneling X adalah 2,5 kali lebih besar daripada margin kontribusi per unit persneling Y. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Persneling X menghasilkan 12.500 per jam mesin atau 25.000 per 2. Sementara persneling Y menghasilkan 20.000 unit per jam mesin atau 10.000 per 0,5. Jadi bauran optimalnya adalah 80.000 unit persneling Y dan tidak ada satupun untuk persneling X. Selanjutnya yaitu sumber daya dengan batasan. Maksudnya sumber daya dengan banyak batasan. Solusi terhadap masalah bauran produk dengan banyak batasan jauh lebih rumit dan memerlukan penggunaan teknik matematika khusus yang disebut dengan program linier. Untuk mengilustrasikan tentang bagaimana pemrograman linier digunakan dalam memecahkan permasalahan sumber daya yang banyak batasan. Selanjutnya penetapan harga. Salah satu keputusan paling sulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga atau pricing. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan akibat kesalahan penulisan maksudnya. Penetapan harga berbasis biaya. Permintaan adalah salah satu sisi dari persamaan dalam penetapan harga, sedangkan penawaran adalah sisi lainnya. Oleh karena pendapatan harus dapat menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba, maka banyak perusahaan menetapkan biaya terlebih dulu dalam rangka menetapkan harga. Perusahaan menghitung biaya produk dan menambah dengan laba yang diinginkan. Pendekatan